Di dalam kitab Mazmur 91 ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kitab Mazmur 103 ayat yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Salam damai, salam sejahtera, saudara-saudara semua. Berkat Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik bagi saudara-saudara semua. Sebelumnya saudara jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya, serta tekan loncengnya agar saudara selalu dapat mengikuti pengajaran firman Tuhan berikutnya. Saudara, pernahkah ketika sakit saudara menganggap, oh sakit saya ini biasa-biasa saja, cuma pusing-pusing saja, jadi cukup istirahat saja dan dibawa tidur sambil mengkonsumsi obat yang mungkin bisa didapat di toko-toko, nanti juga sembuh sakitnya. Saya mau katakan berapa banyak orang-orang di luar sana yang terlambat mendiagnosa penyakit yang dideritanya saudara, karena menganggap tidak apa-apa dengan gejala-gejala sakit yang dialaminya. Dan tidak sedikit akhirnya penyakit yang dialaminya sudah memasuki stadium lanjut saudara. Ternyata setelah mengkonsumsi obat tersebut sampai dengan 2 atau 3 hari, sakit kepala saudara semakin parah dan kepala terasa semakin berat. Lalu saudara tetap berusaha minum obat sana sini dan tidak sembuh juga. Akhirnya saudara memutuskan untuk mengunjungi seorang dokter. Ternyata setelah dicek, dokter juga belum menemukan sakit saudara. Dan dokter sementara hanya mengatakan untuk diagnosa dini bahwa saudara menderita sakit kepala biasa atau vertigo saja. Dan saudara hanya diberikan obat-obatan saja untuk diminum. Lalu karena tidak pulih-pulih sakit pada kepala saudara mulai khawatir dan panik. Lalu saudara memutuskan untuk pindah dokter dan memilih mengunjungi rumah sakit yang terbaik untuk melakukan cross-check pada penyakit saudara. Ternyata setelah dokter mengecek penyakit saudara, dokter meminta saudara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium untuk melakukan check up saudara. Ternyata hasil check up juga tidak membuahkan hasil. Artinya penyakit saudara masih belum dapat terdeteksi. Dan saya beberapa kali menemukan kasus seperti ini saudara. Penyakit yang tidak terdeteksi. Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya memutuskan untuk keluar negeri untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, sekalipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Dan itu pun hasilnya belum tentu memuaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan dan mengupas penyakit kanker kelenjar getah bening sesuai dengan tema saya, waspada penyakit kanker kelenjar getah bening. Saudara, apa sih arti kanker itu secara umum? Kanker adalah penyakit yang tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh si penderita. Dan di dalam dunia kekristenan sendiri, kita tahu kalau seseorang memiliki kepahitan atau rasa dendam yang sudah lama dipendam dan tidak dilepaskan, atau orang tersebut tidak mau mengampuni, maka seseorang mudah terserang penyakit kanker, saudara. Ya, kanker apa saja? Dan apa sih yang dimaksud dengan kanker kelenjar getah bening? Saya akan jelaskan di sini. Kanker kelenjar getah bening adalah jenis kanker darah yang menyerang sistem getah bening atau sistem limfatik yang menyebabkan sel darah putih atau sel limfosit menjadi berkembang secara abnormal atau ganas. Jadi sel darah putih memperbanyak diri atau produksi yang berlebihan secara tidak terkendali pada kelenjar getah bening atau organ-organ pembentuk sel darah putih seperti sumsum tulang belakang, kelenjar timus, limpa, amandel, usus. Jadi saya mau beritahu, setiap orang itu memiliki getah bening ya saudara.
yang tersebar pada seluruh tubuhnya. Dan getah bening ini berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan atau imunitas pada tubuh seseorang untuk mencegah terjadinya infeksi pada tubuh yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti misalnya virus, bakteri, parasit, jamur, termasuk juga virus corona ya saudara. Dan getah bening ini juga berfungsi untuk menyingkirkan sel-sel yang tidak diperlukan lagi bagi tubuh atau sel-sel yang sudah rusak. Saudara mungkin pernah merasakan ada benjolan-benjolan kecil yang kalau ditekan bergerak dan tidak sakit. Itulah yang dinamakan kelenjar getah bening ya saudara. Biasanya kelenjar getah bening berada di bawah ketiak, di selangkangan, dan juga di leher seseorang. Dan saya pernah, saudara, mendoakan beberapa orang yang terkena penyakit kanker getah bening ini. Salah satunya adalah seorang ibu yang meminta saya mendoakan putra tunggalnya yang sudah berusia 22 tahun. Pada saat itu putranya sudah memasuki kuliah semester akhir di salah satu universitas yang cukup terkenal di Jabodetabek ya saudara. Dan ibunya mengatakan kepada saya bahwa putranya sudah 1,5 tahun menderita pusing-pusing dan sakit pada kepalanya dan bahkan sudah berobat di beberapa rumah sakit terbaik di Jakarta. Dan penyakit putranya belum mengalami kesembuhan sama sekali. Dan saya bertanya kepada ibu tersebut, apa penyakit dari diagnosa dokter yang ibu kunjungi? Dan tersebut mengatakan dokter belum menemukan sakitnya. Dan pada saat saya berkunjung ke rumah ibu tersebut, saya memegang dahi anak tersebut, ternyata kondisinya memang agak sedikit panas dan demam pada tubuh. Lalu saya tanya kepada putranya, bagaimana gejala awalnya, dan dia mengatakan awalnya pusing-pusing dan sakit pada kepalanya, saudara. Dan ketika putranya sedang mengoperasikan komputer dan ingin bermain game, dia harus menggunakan headset. Dan headset tersebut tidak dapat diletakkan persis di atas ubun-ubun kepala, tetapi dia letakkan agak di belakang dari ubun-ubun kepala, saudara. Mengapa? Dia mengatakan karena jika diletakkan di atas ubun-ubun kepala, dia merasakan sakit sekali pada kepalanya, saudara. Lalu saya tanya lagi kepada dia, gejala lainnya apa? Dia mengatakan ketika bangun tidur pada pagi hari, tulang punggung pada bagian belakang, persis di belakang pinggang, dia merasakan sakit sekali, terasa seperti kram dan kaku. Dan kalau berjalan, kakinya sakit dan terasa seperti berat. Jadi membuat dia malas untuk bergerak, saudara. Sehingga dia mengatakan dia memilih lebih banyak tidur dan beristirahat. Jadi saya perhatikan fisik anak tersebut, kantung pada kedua matanya terlihat agak sedikit bengkak, saudara, dan berwarna gelap tua. Jadi terlihat sekali anak tersebut seperti memang menderita penyakit dalam. Dan Roh Kudus memberi hikmat kepada saya pada saat itu bahwa penyakit putranya tersebut adalah gejala kanker kelenjar getah bening dan sudah disertai demam walaupun belum terlalu tinggi panasnya. Mengapa demam, saudara? Karena sudah terjadi infeksi pada salah satu kelenjar getah beningnya. Hal itulah yang membuat suhu tubuh anak tersebut menjadi naik. Dan ibunya mengatakan kepada saya bahwa dia menjadi khawatir melihat kondisi putranya yang seperti itu karena putranya harus segera magang pada perusahaan dan dapat segera menyusun skripsinya, saudara. Dan saya akhirnya mendoakan putranya, dan pada saat saya mendoakan, Roh Kudus menuntun saya bahwa putranya memang menderita penyakit gejala kanker kelenjar getah bening. Mengapa saya pun meyakini penyakit putranya adalah gejala kanker kelenjar getah bening, saudara? Karena saya pun pernah mengalaminya, saudara. Sehingga saya tahu persis gejalanya seperti apa. Puji Tuhan, saudara, setelah didoakan, memang putranya sudah sembuh total dan dia mengatakan kepalanya tidak sakit lagi, juga punggungnya, saudara. Dia mengatakan kalau berjalan kakinya juga sudah ringan dan tidak demam lagi. Karena pada saat sebelum didoakan, putranya memang tidak nafsu makan
dan tubuhnya memang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Artinya dia mengalami penurunan berat badan. Dan pada saat saya bertemu dia lagi kurang lebih 1 minggu, karena memang saya ada melayani ibunya juga, putranya sudah sehat dan lebih gemuk ya saudara, dan sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Dan puji Tuhan, mujizat telah dinyatakan, nama Yesus dipermuliakan. Jadi saudara, di samping saya sudah diberikan oleh Tuhan karunia menyembuhkan orang sakit, saya pun sudah mengalami hampir semua penyakit ya saudara. Dan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi pada saya. Itulah juga yang menyebabkan saya mengetahui gejala-gejala dari setiap penyakit. Sekali lagi saya mau katakan bahwa gejala dini dari penyakit kanker kelenjar getah bening sebelum mengalami demam dan sakit pada punggung belakang, tepatnya di belakang pinggang, adalah pertama-tama sakit pada kepala di bagian dahi, persis pada alis mata, dan terus ke atas sampai kepada ubun-ubun kepala. Dan akhirnya mengalami berat pada seluruh kepala, saudara. Dan yang kedua, barulah akan mengalami sakit pada tulang sumsum belakang, persis di belakang pinggang. Jadi, jika tidak disembuhkan segera, maka sakit pada sumsum tulang belakang akan menjalar ke atas dan disertai demam. Bahkan akan mengalami pembengkakan pada salah satu kelenjar dan mengalami kaki yang berat pada betis bagian belakang. Dan saya mau beritahu ya saudara, ciri khas dari gejala penyakit kanker kelenjar getah bening ini adalah mengalami sakit pada kepala yang diawali sakit pada dahi atau kening persis di atas alis mata dan terus ke atas kepala, dan sakit yang terus-menerus dan sangat mengganggu aktivitas. Dan yang ketiga, setiap pagi terutama bangun tidur seperti ada dahak atau reak yang menyumbat. Sepintas seseorang mengira seperti gejala panas dalam atau radang tenggorokan. Padahal bukan ya saudara. Dan itulah saudara kesaksian dari pelayanan saya, di mana Tuhan kita Yesus Kristus kuasanya memang dahsyat dan tidak ada duanya di dunia ini. Dan saya mau katakan kita semua, saudara dan saya, harus bangga memiliki Allah Bapa yang kita panggil Ya Aba Bapa, dan Tuhan Yesus Kristus kita yang telah memberikan nyawanya demi menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita semua. Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dan mustahil sekalipun bagi saudara dan saya yang sangat dicintainya. Marilah saudara semua kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu, dan jangan pernah ragukan kasih-Nya. Kasih-Nya tak bertepi, kasih-Nya tak habis-habisnya seluas samudra bagi kita semua anak-anak-Nya. Saya berdoa saudara semua diberikan senantiasa hikmat yang dari Tuhan, dan kesehatan yang terbaik, dan iman yang teguh, tidak mudah goyah, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita semua, bagi yang mau mengasihinya sungguh-sungguh. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.